Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam koneksi antar materi modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya, Anissa Solikatin, JGP Angkatan 7 Pendidikan Guru Penggerak dari Kabupaten Kediri, dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar PP Ibu Trini Nusabakti. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? KHD dalam semboyan pendidikan yang kita kenal dengan sistem Among, yaitu Ingarso Sumpulodo, Ingmatio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, maka seyogyanya sebagai seorang guru dalam pengambilan keputusan, dia harus mempertimbangkan dirinya sebagai seorang teladan, juga sebagai pembangun komunikasi yang baik antar murid-muridnya, juga sebagai pendorong motivasi agar muridnya dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Dalam menjalankan peran sebagai guru, ada kalanya guru dihadapkan dalam situasi yang mengandung dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih dua pilihan, di mana kedua pilihan benar secara moral tetapi bertentangan secara etika. Bujukan moral adalah sebuah situasi ketika pendidik harus memilih keputusan benar atau salah. Pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah dengan cara menjadi sosok teladan yang positif, motivator, dan sekaligus moral support bagi murid untuk mewujudkan prinsip pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid, bertanggung jawab, dan mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan? Dalam mengambil keputusan, ada 3 prinsip yang dapat diambil, yakni berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri. Penerapan prinsip ini misalnya dapat dilihat ketika guru yang memiliki empati yang tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian cenderung akan memilih prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan cenderung memilih prinsip berpikir berbasis peraturan. Sementara guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi cenderung memilih prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Bagaimana mengambil keputusan yang efektif? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah kita bahas pada modul 2 sebelumnya. Pada proses coaching, kita membantu agar coachee dapat membantu keputusannya secara mandiri. Maka, dalam modul ini kita kembali melakukan refleksi apakah keputusan yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan. Solusinya adalah berpegang pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu keputusan semakin tajam dan matang. Kemudian bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi dan mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Hal ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman
agar guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan bertindak secara bijak melalui prinsip, paradigma, dan langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari bahwa perilaku yang benar ada juga perilaku yang salah. Lalu, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap sekolah ke arah yang lebih baik. Terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga memotivasi terbentuknya iklim atau budaya positif dalam lingkungan pendidikan setempat. Apa tantangan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangannya adalah bagaimana mengubah cara pandang orang banyak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, perlu langkah yang panjang dan bijaksana. Bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang cepat atau keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan semua pihak, namun juga tidak merugikan institusi. Kemudian, apa pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Apakah dengan metode klasik seperti ceramah yang cenderung membuat murid statis, ataupun pengajaran yang mempertimbangkan model pembelajaran yang memandang keberagaman dan aspek sosial emosional murid sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita baik dari ranah kognitif, psikomotorik maupun afektifnya, menjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid yang lebih nyaman dan menyenangkan. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari materi pembelajaran modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi kondisi belajar murid. Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan filosofi KHG adalah mengutamakan nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Keputusan dapat diambil dengan pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi pembelajaran.